Not good. Well, halo teman-teman, welcome back, lama tak jumpa ya. Dan ya, karena kesibukan di dunia nyata gitu ya, jadi gue jarang upload kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal membahas sebuah film yang sangat seru banget, di mana film ini terdapat aktor kesukaan saya yaitu Mamang John Cena. Dan dalam film ini kita akan disajikan dengan campuran komedi yang sangat seru dan dijamin kagak ngantuk, dibarengin sama gue yang akan nemenin kalian ngoceh. Oke, tanpa banyak kesana sini, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Di awal cerita kita diperkenalkan dengan kehidupan awal seorang dari sebagai seorang suka dugem, berkumpul bersama keluarga dan sempat ingin berselingkuh dengan tetangganya. Well, kemudian di lain harinya kita diperlihatkan lagi dengan latihan militer yang sangat keras. Dan beberapa waktu ia sudah lulus sebagai anggota pasukan khusus baret hijau US. Bersamaan dengan itu, ia juga mempunyai seorang anak yang pertama kalinya. Dan harus berangkat beroperasi untuk menghabisi seorang presiden yang bernama Penegas. Namun, ketika ia akan turun terlebih dahulu, sebuah RPG menghantam ekor helikopter itu dan sebagian rekan-rekannya harus tewas. Most of all. Target! President Venegas! Beberapa waktu kemudian ia harus pensiun dari militernya dan kembali ke kehidupan normal. Dan pria itu bernama Mason. Ia sekarang akan harus mengantar anak-anaknya ke sekolah yang bernama Casey dan ibunya bernama Jenny. Ketika Mason menanyakan tentang bagaimana keadaan sekolahnya, Casey mengatakan bahwa ia sering diganggu oleh teman laknatnya. Dengan itu Mason ngasih trik berbagai macam cara melawan, yaitu dengan nonjok lehernya. Okay. There's a boy named Jake. Hit him in the Adam's apple. All boys have him. Here, okay? It'll make it so you can't breathe for a moment. Like hitting him in the Okay? Learn things. Sebagai seorang pengacara, Mason kedatangan seorang yang meminta tolong untuk menjadi pengacara karena kesal dengan perusahaan telepon milik kliennya itu. Tak lama datanglah mantan tentaranya yang bernama Sebastian, dan ia meminta waktunya untuk mengunjungi sebuah pangkalan militer milik si bapak Scott ini, di mana Scott ini mempunyai perusahaan seperti tentara bayaran dan alat-alat militer untuk diperjualbelikan. Jadi pada intinya di sini Scott meminta bantuan lagi kepada Mason untuk melaksanakan misi menghabisi presiden diktator yang bernama Penegas tadi. Awalnya Mason sempat menolak karena ia sudah tidak sebugar dulu lagi. Namun, Scott yakin bahwa Mason masih bisa terjun di dunia peperangan. Dan kini Mason teringat kembali dengan masa lalunya untuk menghabisi presiden Paldonia itu. Namun, Mason tetap merasa setengah hati karena Scott akan membantu pemberontak yang telah membunuh rekan-rekannya sewaktu ia dalam misinya. Scott berkata bahwa ia hanya ingin mengantar seorang jurnalis saja ke Paldonia atau mengawalnya masuk dan keluar Paldonia. Jurnalis yang akan diantar oleh Mason yaitu bernama Claire Wellington. Singkat cerita, ketika Mason menjemput anak dan istrinya, raut muka mereka sedikit berbeda dan benar saja. Casey membuat kesalahan karena ia nonjok temannya yang belagu itu karena disuruh sama Mason tadi. Dan di sini juga terjadi cekcok dengan Jenny karena ia kesal kepada Mason dan ia sekalian memberitahukan bahwa ayahnya akan pergi ke luar negeri untuk bekerja. Di sini juga sempat terjadi cekcok karena istrinya tidak terlalu menyetujui kerjaan dari Sebastian. Namun, Mason mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan keamanan pribadi yang biasa. Dan Jenny juga khawatir karena Mason sudah agak kurang kuat dengan badan seperti itu. Dan Mason pun berangkat tanpa pamit. Private security. Easy stuff. Mason. Thoughts, actually, you should go. Kemudian, Mason langsung mendatangi kantor di mana Claire Wellington berada. Ketika ia menghampirinya, Claire langsung menandatanganinya. Dikira ia meminta tanda tangannya. I'm from CDI. I'm Mason Petitz. Dan di dalam mobil, Wellington menanyakan profil Mason yang seorang mantan tentara angkatan darat atau baret hijau. Kemudian Wellington menjelaskan mereka akan pergi ke Paldonia untuk mewawancarai Presiden John Arthur Venegas.
Singkat waktu, mereka sudah sampai di Paldonia dan disambut oleh Penegas yang gagah dan pemberani. Di tengah perjalanan, Penegas menjelaskan tentang negara yang indahnya, serta dengan rakyatnya yang terlihat tidak suka dengan kepemimpinannya. Ketika mereka akan ke suatu kawasan, tiba-tiba Oh, I'm from. I'd love to go over a few of my interview questions with you now. Kemudian setelah terjadi serangan mendadak, Mason langsung mengajak Claire untuk keluar dari negara yang sangat berbahaya ini. Namun, Presiden Penegas mengatakan bahwa mereka berdua harus ikut ke kota untuk melindungi rakyat Paldonia. Tapi, Mason bersikukuh akan keluar saja dari negara ini dikarenakan sangat berbahaya. What's that? Come on. Setelah di tengah hutan, Claire sangat kelelahan sehingga harus beristirahat. Selagi beristirahat, Mason akan menelpon ke markas untuk dijemput karena tim mereka sudah mati. Dan rekannya akan mengirimkan pasukan penjemputan ke titik GPS posisi Mason. Di sini Penegas akan meminjam telepon milik Mason untuk menelpon keponakan. Penegas mengatakan bahwa dialah dalang dibalik yang akan mengkudetanya. Hal itu membuat Claire dan Mason heran karena Penegas bisa senang dengan keponakannya itu karena ia sayang dengan keponakannya. Dan para pemberontak juga menganggap keponakannya itu tolol. Markas mengabarkan bahwa mereka akan menjemput dalam 2 menit lagi menggunakan GPS. Namun yang memakai helikopter itu bukan tim Mason, melainkan para pemberontak yang akan menyerang mereka. Di sini Claire dan Mason terpisah karena saking kukurusukannya ke dalam semak-semak. Duel antara Mason dan pemberontak pun tak dapat dihindari. Mason? Cannon. George atau keponakan Penegas pun datang ke kejadian helikopter jatuh tadi. Dan kemudian datanglah seorang kolonel yang bernama Coy Horse. Di sini ia kecewa karena pemberontak itu dan tentaranya tidak berhasil membunuh pamannya yaitu Penegas. Sehingga kolonel marah dan membunuh ajudan George. Colonel Cohort. was in trouble. It would appear that you're meant. Secure. Hasan bercerita di sini bahwa ia adalah seorang tentara pasukan khusus dulunya. Namun, misinya tak berjalan lancar dan sehingga ia cedera di bagian punggungnya. Hingga setelah berjalan jauh, mereka sampai di sebuah desa dan mereka akan berinteraksi dengan warga di sini. Dan mereka bertemu dengan kepala desa dan salah satu rekannya yang akan mengantarkan mereka pergi keesokan harinya. Dikarenakan tidak boleh berpergian di malam hari, walaupun Mason sebagai anggota pasukan khusus. Kemudian, Penegas dan Claire akan melakukan wawancara yang direkam oleh Mason. Dalam wawancaranya, Penegas menjelaskan bahwa banyak pemberontak yang akan menggulingkannya dari kursi kepresidenan ke tangan yang salah. Dikarenakan negara Paldonia ini adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya untuk bahan baku logam dan bahan-bahan lainnya. Pada malam harinya, mereka berpesta dan di sini Claire menggoda Mason untuk memasukkan daging ke dalam daging. Namun, Mason masih sayang dengan istrinya walaupun sering cekcok. Pada pagi harinya, mereka akan pergi ke Puerto Santiago untuk mensiarkan pesan positif hasil wawancara Penegas dengan Claire sehingga dunia tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian, Mason menelpon ke atasannya untuk meminta perhatian dalam misi ini dikarenakan kekacauan yang paling berbahaya baginya. Sang komandan memberikan instruksi untuk membunuh Penegas saja karena sebelumnya Penegas sudah membunuh rekan Mason yang ada di awal film tadi.
Kemudian, Mason menelepon istrinya untuk meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya dan meyakinkan lagi bahwa Mason masih cinta dengannya. Dan tiba-tiba ketika Mason akan mengajak pergi Claire, kelompok pemberontak datang dan akan mencari Pennegas. Dikira ada mobil, ternyata temannya Pennegas hanya memiliki traktor baja. Bagong. Maka dengan itu mereka akan menggunakan kuda saja. Presidente Venegas. You got him? Sí, señor. What? Get off! No, no! Namun, di sini Claire halus terjatuh dan dibawa oleh para pemberontak. Dalam perjalanan ke Santiago, Mason menjelaskan bahwa ia disuruh untuk membunuh Pennegas, dikarenakan teman-teman Mason yang mati dulu ketika menjalankan misi. Namun, Pennegas mengatakan bahwa ia tidak menembak helikopternya saat itu. Itu adalah hanya fitnah-fitnah para pemberontak untuk menggulingkan Pennegas. Pada malam harinya, komandannya Mason mengatakan bahwa ia akan memutuskan hubungan dengan Afrika Selatan. Dengan itu Mason setuju untuk menemukan Pennegas dengan Claire untuk menyiarkan kekuasaan Pennegas. Setelah itu, Pennegas akan menelpon rekannya untuk misi bantuan. Dan pada esok harinya, mereka datang untuk membantu Pennegas. Kemudian di sini Mason akan bernegosiasi dengan si Amang pemberontak untuk menukar Claire dengan Pennegas. Akan tetapi, ini hanyalah strategi dari partai politik rakyatnya Pennegas. Former South African SAS. 3 battalions. Call my friend. With the world. Great, let's get started. Untuk mengabarkan kepada dunia, Pennegas harus berada dekat dengan keponakannya, yaitu George, tapi harus di Istana Negara. Dengan itu, Pennegas mempunyai jalan pintas karena kalau jalan depan banyak penjaganya. Dan dengan santuinya, George terkaget karena Pennegas sudah ada di belakangnya bersama Mason dan Claire. Di sini Pennegas menjelaskan bahwa ia akan dibunuh jika sudah tidak dibutuhkan lagi oleh para pemberontak itu. Dan mereka insaf untuk tidak menjadi seorang diktator lagi demi negara Paldonia. Bebarengan dengan itu, seorang jenderal datang dan terjadi tembak-menembak, menyebabkan Pennegas dan George harus terluka, namun Pennegas tidak tembus karena memakai rompi anti peluru. Inés. El presidente. Bulletproof suit from me. Dan tiba-tiba, tentara Paldonia datang dan menodong mereka semua. Namun, Pennegas menjelaskan bahwa ikuti perkataan Pennegas, tak lain ia hanya ingin negaranya maju dan memperbaiki kericuhan dalam negerinya. Namun, pasukan pemberontak sudah datang dan langsung terjadi baku tembak antara tentara dan pemberontak itu. Mis hermanos defiendan su patria. You do it! What? Stay down! This is my man cave. You killed my friends. There were several of us. My dad for that. Really use your help right now. Tak lama tim dari Komandan Mason datang untuk membantu melawan para pemberontak itu. Kemudian berita cabang Paldonia mengabarkan bahwa terjadi kudeta yang gagal dan berkat keberanian seorang jurnalis wanita yaitu Claire, kini negara Paldonia menjadi negara yang tentram dan damai. Dan Pennegas menyatakan kini ia sekarang bukan lagi seorang presiden dan akan ada pemilihan lagi presiden selanjutnya. Kemudian di sisi lain istri Mason sedang menyaksikan berita di mana di situ terdapat Mason yang membuat dia tenang karena selamat. Dan keluarga mereka pun bersama kembali. Yes! What do you say? Just take the rest of the day off and spend it with the family. Tamat.
Oke teman-teman, pesan apakah yang bisa dipetik dari film ini? Saya ingin kalian tuangkan di kolom komentar. Dan apakah menurut kalian film ini seru? Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih. Salam libur panjang.